Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang elastisitas harga permintaan. Nah, elastisitas harga permintaan itu masih ada di bab terbentuknya keseimbangan pasar dan pasar dalam perekonomian. Kita ketahui bahwa elastisitas sendiri itu artinya seperti karet nih, elastis kan, karet bisa ke kanan, bisa ke kiri, ataupun sebaliknya. Nah, gitu elastis. Yang pertama ada elastisitas harga permintaan. Definisinya yaitu respon jumlah permintaan suatu barang dan jasa disebabkan oleh perubahan harga. Jadi bagaimana respon jumlah permintaan suatu barang disebabkan dengan perubahan harga delta P. Nah, jadi elastisitas itu seperti itu. Jadi kita ingin mengetahui berapa elastisnya permintaan terhadap harga. Jadi dampaknya itu seberapa besar gitu. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi elastisitas. Ada faktor pokok dan tidaknya suatu barang. Ini bisa kalian catat. Lalu yang kedua ada faktor barang substitusi. Nah, substitusi sendiri adalah barang pengganti. Oke, ini bisa kalian catat. Lalu yang ketiga ada faktor porsi belanja terhadap pendapatan. Nah, ada pendapatan. Di sini dikatakan semakin kecil porsi belanja terhadap pendapatan, maka barang atau jasa tersebut semakin inelastis. Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya, karena konsumen tidak begitu memperhatikan kenaikan harga barang atau jasa tersebut. Untuk faktor-faktornya, kalian catat bagian sininya ya. Oke, yang keempat ada faktor rentang waktu. Dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga suatu barang atau jasa, maka konsumen tidak bisa langsung menyesuaikan dengan cara alternatif lain, sehingga dalam jangka pendek barang dan jasa bersifat inelastis. Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada menghitung elastisitas harga permintaan. Cara menghitungnya yaitu ED. Nah, ED ini adalah elasticity demand. Elasticity of demand. Seberapa besar elastisitas harga permintaan terhadap harga. Jumlah permintaan terhadap harga, Di sini ada delta Q dibagi dengan delta P. Nah, delta Q itu ini delta Q, Delta Q itu perubahan jumlah barang yang diminta. Jumlah barang yang diminta. Ini agak sensitif ini pen tabletnya. Jumlah barang yang diminta. Maaf ya, emang tulisan dokter mah gini sih. Lalu ada delta P. Nah, delta P itu yaitu perubahan harga. Oke. Yang kita dapati dari selisih antara jumlah yang kedua dengan jumlah yang ke satu. Sebetulnya ini kalian misalkan QD di sini ada 100, di sini ada 50. Berarti QD-nya delta Q sama dengan 50. Dapat dari mana? Antara 100 dan 50 perbedaannya adalah 50. Oke. Nah, selain menghitung dengan cara ini, kalian dapat menghitung dengan cara persentasenya. Elasticity of demand sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan
persentase perubahan harga. Oke, kita masuk ke contoh. Oh, nih Ibu jelasin dulu ya koefisien elastisitas harga permintaannya. Yang pertama ada inelastis, yang kedua ada inelastis sempurna dengan elasticity demand sama dengan 0. Inelastis, elasticity demand-nya kurang dari 1, lalu ada elastis uniter. Nah, gitu aja bahasanya ya. Di sini ada ED sama dengan 1, lalu ada elastis ED lebih dari 1, elastis sempurna ED sama dengan tidak terhingga. Nah, ini tidak terhingga. Tidak terhingga. Oke. Yang pertama, inelastis. Ketika persentase delta QD sama dengan 0 atau tidak berubah, tetapi harganya berubah. Nah, tetapi harganya berubah. Ini gimana sih? Ketika persentase QD tidak berubah, tetapi harganya berubah, itu inelastis sempurna. Nah, perubahan harga sebesar apapun sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Untuk inelastis sempurna ini, contohnya itu seperti barang-barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia dan tidak ada pilihan lain nih, kayak obat, terus air minum, itu kan dia mau nggak mau kan beli. Nah, itu terjadinya inelastis sempurna. Lalu ada inelastis. Inelastis sendiri ketika persentase delta QD, perubahan jumlah barang yang diminta kurang dari persentase perubahan harga. Nah, harga kurang begitu berpengaruh terhadap jumlah permintaan yang diminta. Oke, itu terjadinya inelastis. Nah, inelastis ini contohnya barang-barang kebutuhan pokok nih, barang-barang kebutuhan pokok. Barang-barang kebutuhan pokok. Kalau ini tadi tidak ada pilihan lain ya, tidak ada pilihan lain. Nah, gitu. Tidak ada pilihan lain. Nah, untuk inelastis barang-barang kebutuhan pokok, dia walaupun harganya naik nih, QD tetap segitu kan. Harga kurang begitu berpengaruh terhadap QD. Jadi dia namanya kebutuhan pokok harus beli. Nah, gitu. Lalu ada elastis uniter. Ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Jadi ini sebanding. Nah, untuk contohnya itu seperti kebutuhan sekunder. Oke. Lalu ada elastis. Elastis di sini ketika persentase delta persentase perubahan atau delta jumlah permintaan yang diminta lebih besar nih daripada persentase perubahan harga. Perubahan P pengaruhnya cukup besar terhadap jumlah permintaan. Nah, di sini contohnya itu barang-barang yang memiliki substitusinya banyak. Substitusinya banyak. Nah, contohnya seperti barang-barang elektronik nih, kayak TV. TV itu banyak mereknya kayak Sharp, Sony, LG. Nah, gitu. Jadi ketika harga
sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Misalkan Sharp nih, Sharp lebih murah dari Sony, padahal kualitasnya sama nih, dikatakan sama misal ya. Pasti orang belinya yang lebih murah gitu. Nah, lanjut ada elastis sempurna. Elastis sempurna. Elastis sempurna terjadi ketika persentase perubahan delta mau sama aja sih. Perubahan jumlah barang yang diminta berubah. Nah, tapi harganya tetap. Untuk contohnya itu seperti harga bensin, terus listrik, atau barang dan jasa yang harganya ditetapkan oleh pemerintah seperti tarif angkutan umum, lalu ada jasa telekomunikasi gitu. Jadi terjadinya elastis sempurna. Oke, itu adalah koefisien elastisitas harga permintaan. Oke. Nah, di sini ada contoh nih. Contoh harga buah duku per kilogram dengan jumlah buah duku yang diminta. Tadi kan sudah dikatakan bahwa elastisitas harga permintaan pengaruh antara harga harga dengan jumlah barang yang diminta, QD. Nah, ini adalah P. Oke, gitu. Kita masukin rumusnya. Delta Q dibagi dengan delta P dikali P1 dikali dengan Q1. Ini P1 nih. P1, Q1, Q2, P2. Oke, kita masukin 100. 100 dari mana? Delta Q. Kita lihat delta Q. Selisih antara 600 dan 500 yaitu 100. Oke, dapat dipahami? Lalu ada delta P. Delta P selisih antara 12.000 dan 14.000 adalah 2.000. Jadi kalian tidak usah ditaruh ya minusnya itu. Oke, lanjut. Ada P1, P1-nya 12.000, lalu Q2-nya 600.000. Lalu kita masukin. Nah, ED sama dengan 1.200.000 dibagi dengan 1.200.000. 1.200.000 dari 100 dikali 12.000 kan kalau perkalian bisa langsung tuh 2.000 dikali dengan 600. Artinya sama dengan 1. 1 terjadinya elastis uniter. Nah, kita balik lagi nih ke elastis uniter. Elastis uniter tuh dimana keadaan ED sama dengan 1. Bagaimana dengan persentasenya nih Bu? Oke, kita bahas persentasenya. Kita masukin rumusnya ED sama dengan persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Nah, ED 16,6%. 16,6% itu dari mana sih? Nah, untuk mencari persentase, tadi kan ada Q dan ada P ya. Q1 itu adalah 600 dan 500. Oke, kita masukin 600 dan 500. 600 ke 500 perubahannya adalah 100. Kita taruhin delta. Oke. Nah, hasil ini 100 dibagi dengan 600. Kuantitas yang pertama kita pindahin 100 dibagi 600 sama dengan 16,6%. Karena dari 600 ke 500 yaitu turun. Oke. Kita lanjut P-nya, mencari P-nya nih. Persentase delta P perubahan harga. 12.000 ke 14.000. 12.000 perubahan ke 14.000 yaitu perubahannya 2.000. 2.000 dibagi 12.000. 12.000 itu harga awal, kita pindahin sama dengan 16,6%. Jadi ketika ED-nya persentase delta Q sama dengan persentase delta QD sama dengan
persentase delta P yaitu elastis uniter. Nah, gitu. Jadi kalian bisa nih mencari dua cara, yaitu dengan cara pertama dan cara kedua yaitu dengan persentase. Oke, dapat dipahami ya. Jadi kalian setiap mengerjakan tugas harus kasih keterangan nih, elastis uniter kah, elastis kah, atau inelastis kah, gitu. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Harga yaitu P, jumlah barang yang diminta yaitu dengan Q. 15.000, 12.500, kita masukin delta Q. 800 ke 1.200, perubahannya itu 400. Ini 2.500, terus P1 15.000, Q1-nya 800. 400 kali 15.000 6 juta, 2.500 kali 800 yaitu 2 juta. Nah, ED sama dengan 3. Tadi kita sudah bahas bahwa koefisien jumlah harga permintaan itu ketika ED sama dengan 3 yaitu elastis. Kita buktikan di persentasenya, persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Nah, 50% dari 15.000 ke 12.500. Ini Ibu cepetin ya, soalnya materi hari ini agak banyak. Semoga kalian gak bosan. Kita masukin delta 2.500, 15.000. Nah, oke, 16,6%. Ketika Q-nya 800 ke 1.200, 400 dibagi 800 sama dengan 50%. Ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga, maka dia elastis. Gitu. Nah, ini adalah kurva elastisitas harga permintaan. Nah, sebagai contoh elastisitas sempurna nih. Garisnya seperti ini, lurus ke kanan. Ketika P-nya tetap, maka QD-nya akan berubah nih, entah di sini kah, entah di sini kah, entah di sini kah. Jadi dia P-nya tetap. Kalau inelastis sempurna, ketika kuantitinya tetap, maka harganya berubah gitu. Nah, untuk elastis, nah gitu garisnya. Nanti tinggal kalian pahami aja, yang penting paham tentang konsep-konsep koefisiennya. Lanjut ke elastisitas silang. Elastisitas permintaan yang mengukur seberapa besar pengaruh perubahan harga suatu barang terhadap jumlah permintaan barang lain yang terkait. Jadi ini adalah perbandingan nih, antara jumlah barang yang diminta ataupun perubahan jumlah barang yang ditawarkan, barang X, dengan perubahan harga barang Y. Oke, gitu ya. Kita masuk ke elastisitas silang. Nilai elastisitas silang. Semakin besar nilai koefisien elastis silang, maka semakin kuat hubungan barang X dan barang Y. Jadi kita pengen tahu nih seberapa kuat sih antara barang X dan barang Y. Nah, semakin kecil nilai koefisien elastisitas silang, maka semakin lemah hubungan barang X dan Y. Nah, di sini ada koefisiennya. Kalau yang tadi ada elastis, ada inelastis, ada elastis uniter. Nah, kalau misalkan elastis silang itu ada positif, terjadi pada barang substitusi atau barang pengganti karena saat harga barang X naik, maka permintaan barang Y sebagai substitusinya naik pula. Oke. Ketika barang X naik, maka Y-nya naik. Saat harga barang X turun, maka barang Y sebagai substitusinya akan turun pula.
Untuk negatif, terjadinya pada barang komplementer. Komplementer itu pelengkap nih. Pelengkap, misal pelengkap itu kayak beli pulpen nih, beli pulpen. Udah pasti pelengkapnya adalah tinta gitu. Ketika saat harga barang X naik, maka permintaan barang Y, QDY, nah ini PX naik, QDY akan turun. Ketika barang X turun, maka permintaan sebagai ini komplementernya akan naik. Nah, gitu. Lalu ada 0 terjadi pada barang independen atau bebas nih. Bebas. Karena perubahan harga barang X sama sekali tidak mempengaruhi permintaan barangnya, seperti gula dan roti. Kalau harga roti naik, nggak mungkin gulanya naik. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Nah, ini adalah cara menghitung elastisitas silang. Kodenya adalah X karena silang. ED, elasticity of demand, sama dengan perubahan kuantitas barang X dibagi dengan perubahan harga barang Y dikali dengan harga barang Y yang pertama dibagi dengan kuantitas barang X yang pertama. Oke, yang awal. Untuk persentasenya, ini cara kedua, ini cara pertama. Oke. Sama persentase perubahan jumlah barang yang diminta X dengan persentase perubahan harga yang diminta, perubahan harga barang Y gitu. Ribet banget ngomongnya, sorry ya. Nah, ini adalah contohnya. Ada gula pasir, ada gula Jawa, ada gula batu. Yang kita minta adalah hitunglah tingkat elastisitas silang antara gula pasir dan gula Jawa. Oke, misal gula pasir adalah X dan gula Jawa adalah Y. Oke, kita masukin tingkat elastisitas silang antara gula pasir X dan gula Jawa Y. XED sama dengan delta Q X barang X, yaitu gula pasir, dibagi dengan delta P atau perubahan harga barang Y. Nah, ini kita masukin nih, delta QX 25.000 ke 20.000. Nih, 25.000 kan Q kan, QX 20.000. Oke. Dibagi dengan 8.000 dikurang dengan 7.000, yaitu harga dari gula Jawa. Kalian lihat lagi tabel di sebelahnya, dikali dengan 7.000 dibagi dengan 20.000. Oke, 5 dikali 0,35 hasilnya 1,75. Artinya karena hasilnya positif, maka koefisien elastis silangnya berhubungan positif gitu. Ketika barang X naik, maka permintaan barang Y sebagai substitusinya pun naik. Jadi antara gula pasir dan gula Jawa itu berhubungan. Gitu. Oke. Kita lanjut ke elastisitas pendapatan. Ini sorry ya kalau lama, udah setengah jam. Elastisitas pendapatan itu mengukur nih berapa besarnya sih pengaruh perubahan pendapatan atau delta I, perubahan I-nya adalah income atau pendapatan. Nah, gitu. Nah, loh. Sorry, ini gitu banget, sensitif banget. Kayak hati. Yeah. Nah, ini untuk koefisiennya. Koefisien yang tadi elastisitas silang itu negatif, positif. Nah, gitu. Kalau misalkan ini adalah E kurang dari 0,
sama dengan 0 sampai 1, E lebih dari 1. Nah, E kurang dari 0 itu barang inferior. Barang inferior itu adalah, ya ampun, barang inferior itu adalah barang-barang yang murah. Aduh. Yang murah, contohnya sendal jepit. Nah, gitu, sendal jepit. Ketika pendapatan naik, maka permintaan akan sendal jepit akan turun nih. Pasti dia lebih ke belinya flat shoes kah? Pokoknya bukan yang sendal jepit gitu ya. Karena kan pendapatannya udah naik, otomatis dia gengsi kan. Saat pendapatan turun, maka permintaan akan naik. Lalu ada barang normal pokok, ini kalian bisa baca. Lalu ketika E lebih dari 1, maka dikatakan barang normal mewah. Nah, ini untuk rumusnya EI elasticity of income. Nah, itu. Nih, kalian baca. Perubahan kuantiti atau jumlah permintaan barang dibagi dengan perubahan income. Income 1 dan kuantiti 1. Nah, gitu ya. Ini persentasenya. Ini cara pertama. Dan ini cara kedua. Oke, kita masuk ke contohnya. Ketika pendapatan 100, jumlah barang yang diminta adalah 10. Ketika pendapatan naik menjadi 200, jumlah barang yang diminta 15. Nah, kita masukin 5 delta Q, perubahan Q-nya 5. Delta I. Nah, ini 100 perubahannya. Dikali dengan income yang pertama 100.000 dengan kuantiti yang pertama yaitu 10. Kita dapat 0,5. Ketika EI sama dengan 0 sampai 1, barang normal pokok. Saat pendapatan naik, permintaan akan naik gitu. Ini termasuk berarti barang normal pokok karena 0 sampai 1 adalah barang normal pokok gitu. Kita buktikan. Contoh yang selanjutnya, ketika pendapatan 1 juta, permintaan 4. Lalu ketika pendapatan naik menjadi 1.500.000, permintaan menjadi 10 nih. Delta Q. Nah, ini 6 perubahannya. Delta I-nya perubahan pendapatannya itu 500.000. Ini 1 juta, Q-nya 4. Q 1-nya. Oke, kita masukin, kita dapetin EI sama dengan 3. Ketika E lebih dari 1, maka termasuk barang normal mewah nih. Saat pendapatan naik, permintaan naik dan sebaliknya. Jadi kayak emas, terus ada apa lagi ya? Handphone dan lain-lain sebagainya yang termasuk barang-barang mewah. Di sini kita ada elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran itu respon jumlah penawaran suatu barang dan jasa disebabkan dengan perubahan harga. Kalau tadi kan permintaan, sekarang kita masuk ke penawaran nih. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi itu ada biaya produksi. Sensitif banget sih, biaya produksi. Biaya produksi ini bisa kalian catat. Lalu ada rentang waktu produksi. Lalu ada teknologi produksi. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan elastisitas harga penawaran. ES, apa ES? Elasticity of supply. Kan penawaran supply kan. Sama dengan perubahan
Quantity dibagi dengan perubahan harga dikali P1 dibagi dengan Q1. Sama sih sebetulnya konsepnya. Nah, ini cara keduanya nih, cara yang pertama tadi. Cara kedua. Pada saat harga 500, jumlah barang yang ditawarkan 40 unit. Kemudian harga turun nih menjadi 300, jumlah barang yang ditawarkan 32 unit. Hitunglah besarnya koefisien elastisitas penawaran. Kurang nih, penawaran. Kita masukin rumusnya ES 8. 8 dari mana? Antara 32 dan 40. Selisihnya adalah 8. Lalu 200 antara 500 dan 300 yaitu 200. Nah, P1-nya P1 500, Q1-nya adalah 40. Q1. Kita kalikan 4000 dibagi dengan 8000. ES sama dengan 0,5. Nah, ntar kita bahas koefisiennya. Koefisiennya itu sebetulnya sama kayak koefisien permintaan. Koefisien elastisitas harga permintaan itu termasuk inelastis. Nah, ini untuk cara keduanya. Cara 2, ini cara 1. Oke, kita masukin 20% dan 40%, dapatnya ini 8 dari delta Q, lalu dibagi dengan 40 dikali dengan 100. 200 dibagi dengan 500 dikali dengan 100. Nah, jumlahnya adalah 0,5, sama kan? Terjadinya inelastis. Sebetulnya kalau misalkan persentase itu ketika kalian udah tahu nih, oh persentase delta QS itu lebih kecil nih daripada persentase perubahan harga, berarti udah terjadinya inelastis. Jadi udah bisa tanpa kalian hitung berapa 20% dibagi dengan 40%, kalian udah tahu nih tandanya ini gitu, lebih mudah. Nah, ini ada koefisiennya. Yang pertama ada inelastis ketika persentase perubahan jumlah yang ditawarkan adalah 0 atau dikatakan tidak berubah tetapi P-nya berubah. Nah, ini sama ya semuanya. Seperti elastisitas harga permintaan. Ketika persentase jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Ini kalian harus catat konsep-konsep ini gitu. Ketika persentase perubahan jumlah yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Perubahan P-nya pengaruhnya cukup besar terhadap penawaran, QS penawaran. Gitu. Oke, ini kalian catat semua. Nah, untuk kurvanya adalah seperti ini. Sama kan? Karena kalau permintaan itu kurvanya seperti ini, kalau penawaran itu kurvanya seperti ini. Gitu. Ini permintaan, ini penawaran. Oke, pertemuan kali ini cukup lama, sorry. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicek tugasnya.